Gus, bisa nggak sih pola dakwah kayak Gus Miftah itu kemudian diduplikasi? Saya bilang bisa. Tapi memang butuh upaya yang serius. Sekarang begini, teman-teman IC ya. Untuk melahirkan seorang penyanyi dangdut terkenal, itu sekarang dibutuhkan apa, Pak? KDI, konser dangdut Indosiar. Untuk melahirkan seorang idola, membutuhkan apa coba? Indonesian Idol. Kenapa tidak ada upaya untuk menciptakan dai-dai viral dengan cara-cara seperti ini? Ini kan seharusnya kita lakukan, Pak. Ruang yang sangat kita bisa masuk. Ciptakan orang-orang top dari kalangan pesantren supaya tidak kalah. Saya itu lebih gila lagi, Pak. Bagaimana kemudian memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa dai kiai itu bisa keren. Satu ketika saya diundang pejabat, pengusaha kaya lah. Saya sama penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut ini nyanyi 5 lagu, saya diminta ngaji 1 jam. Selesai acara, ini kita sama-sama tanda tangan fee. Penyanyi dangdut dibayar 150 juta, saya dibayar 75 juta. Fee saya kembalikan kepada pengusahanya. Pak, saya kembalikan. Loh kenapa Gus nggak diterima? Anda tidak fair. Maksudnya Gus? Penyanyi dangdut nyanyi 5 lagu, buka titik jos 150 juta. Kiai yang Anda undang untuk membangun moralitas bangsa, untuk menutupin dangdutanmu, pencitraan dengan mengundang kiai, kamu bayar separuhnya, Anda tidak fair. Kemudian saya bilang apa? Kalau perlakuan Anda kepada artis dangdut seperti itu, sementara perlakuan Anda kepada kiai seperti ini, maka anak-anak di Indonesia selamanya lebih mencita-citakan pengen jadi artis dibandingkan jadi kiai. Orangnya akhirnya mikir, saya diajak ke kamarnya beliau. Iya juga ya Gus ya. Akhirnya apa? Saya pulang dikasih 200 juta. Sehingga kemudian kasus ini saya ceritakan kepada Gus Kausar. Saya dipanggil Yaidah. Saya pikir saya mau dimarahi ketika kemarin haul Masayih Ploso. Saya diminta sowan Yaidah. Waduh modar seneni ya aku. Wis nggak masalah, ditukani kiai sepuh saya senang. Saya dipanggil sama beliau malam-malam jam 1. Gus Kausar cerita tentang ini. Bagaimana model kayak Gus Miftah niki bah, kalau sama pengusaha sama pejabat itu jualannya gila-gilaan. Beliau mengatakan apa? Menukil dari kitab taklim, ro'aitu ahakul hak hakul mu'alim. Hak yang paling hak itu haknya guru. Sehingga kemudian apa? Harus ada yang berani kayak Miftah, Mbah Yaidah bilang. Tidak semua ustadz, kiai, NU itu dianggap pinggiran, sarung yang linteng, ngambune kelembak menyan. Penampilannya tidak meyakinkan. Loh, kalau penampilannya kayak gini kan beda toh, bro, gitu loh. Sepatunya LV gitu loh. Bukan ATT, awet tekan tuwo gitu loh. Naudzubillah min dzalik, kalau hanya segera untuk kesombongan saya, apa artinya itu? Makanya kemudian saya tadi berpikir di mobil supaya teman-teman IC tahu inilah kondisi saya kemudian ketika berhadapan dengan pejabat, pengusaha, para selebritis. Bahkan di Jakarta saya punya hot mom. Jadi pengajian arisan yang mereka arisannya berapa coba Anda tahu? Satu kali arisan $50.000. Itu sama dengan 700 sampai 800 juta satu orang. Saya punya 50 orang. Yang mereka kalau arisan dari dress code, tas semuanya harus sama. Kalau tasnya satu pakai Hermes, semuanya pakai Hermes. Kalau pakai channel semuanya pakai channel. Kalau pakai LV semuanya pakai LV. Coba Anda bayangkan, kalau seandainya saya datang kepada mereka, sepatuku ATT, awet tekan tua, sarungku gajah duduk gitu. Coba jamku Alba gitu loh. Tasnya ono tulisannya Munas Nahdlatul Ulama. Waduh, matek saya itu. Sehingga kemudian apa? Mau nggak mau penampilan saya mengikuti mereka. Supaya apa? Islam ini tidak dihinakan. Inilah yang dimaksud dengan ya'lu wa la yu'la alaih. Bukankah kemudian saya mendefinisikan santri itu apa? Santri itu S-nya adalah salikun ilal akhirah. Kemudian A-nya ini adalah anibun ilallah. Kemudian N-nya adalah naibul anil masayih. Naibul masayih, dia akan menjadi pengganti para kiai, para masayih. Kemudian T-nya ini adalah tarikul ma'asi, santri harus meninggalkan kemaksiatan.
R-nya ini adalah rohibun fil khairat, mencintai kebaikan. Kemudian I-nya ini adalah ikla'i kalimatillah. Termasuk ikla'i kalimatillah itu menjaga marwahnya kiai di hadapan sosialita dong. Loh, saya kalau mau menang-menangan Pak, saya tuh nggak perlu ngaji ke daerah-daerah, jadwal saya udah terlalu padat. Tapi ini beban moral saya kepada masyarakat. Mas Helmi tahu kan, satu hari berapa orang yang minta saya ngaji? Setiap hari Mas, itu ada 500 permintaan untuk saya hadir ke pengajian. Kalau 500 per hari, satu bulan berarti ada 15.000 permintaan. Ini kalau saya jadwal semua, berarti 15 tahun saya tidak di rumah. Karena setahun rata-rata saya menghadiri 1.000 tempat. Neng malah bojoku nganggur, cok. Gimana? Nah, yang kemudian saya juga berharap dari teman-teman YouTuber ini akhirnya apa? Juga pengen jadi dai gitu. Kamu kan tinggal niteni, neroke, nambahi. Kalau bahasa kampusnya mungkin amati, tiru, modifikasi. Saya tidak alim, Gus. Bukankah saya sering mengatakan, berdakwalah sampai alim, jangan nunggu alim baru dakwah. Bukankah kemudian ketika saya dihajar gara-gara kasus kalah baca kitab Mausu'ah soal gereja, saya dibela sama Allah Yarham Al-Maghfurlah Mbah Yai Dimyati Rois Kendal dengan mengatakan apa? Dikumpulkan para gus dan kiai. Waktu itu beliau mengatakan, miftah itu gambaran qalilum minal yakin khairum min kasir minal ilmi wal amal. Apa kata Mbah Dim? Miftah itu mungkin tidak alim, yang dipunyai cuma sedikit tapi hasilnya maksimal. Sementara sekarang banyak santri, banyak gus, ini alim tapi hasilnya minimal, minimize gitu loh. Coba bagaimana nggak maksimal Anda lihat. Ini perlu Anda sampaikan. Sampai hari ini sudah 235 orang yang masuk Islam menjadi mu'alaf wasilahnya Miftah Maulana Habibur Rahman. Dengan segala kebodohan saya. Yang ketika kemudian orang masuk Islam, seperti ketika saya ceramah di gereja, satu keluarga ateis dari Belanda, dia video call melalui wasilahnya Duta Besar Indonesia untuk Belanda. Dia mengatakan apa? I will to be a Muslim. Saya pengen jadi orang Islam. Saya tanya, agama kamu apa? Before I am atheist and before I am Christian and now atheist. Sebelumnya saya orang Kristen, tapi hari ini saya menjadi seorang ateis. Kemudian saya tanya, Anda pengen masuk Islam? Yes. Do you know about Islam? No, I don't know about Islam. Saya sama sekali nggak tahu tentang Islam. If you don't know about Islam, why you will to be a Muslim? Kenapa Anda pengen jadi orang Islam? Awalnya saya tanya, kenapa Anda ateis? Dia bilang, God is nothing. Religion is fiction. We are believe in science, not in God. Dia saya tanya, you nggak tahu Islam? No. If you don't know about Islam, why you will to be a Muslim? Jawaban dia apa, Pak? Because your Islam is enjoy, relax, and happy. Saya pengen masuk Islam, kenapa? Karena Islam Anda itu enjoy, asik, dan menyenangkan. Kok bisa-bisanya Anda ceramah di dalam gereja dan diterima dengan baik, dia bilang. Ini menggambarkan apa? Berarti Islam itu asik karena Anda asik.